saya Irma, umur saya 27 tahun. Dari kecil saya amat menyukai bidang seni. Saya suka menggambar dan menuangkan kreativitas saya ke dalam suatu bidang. Maka saya memilih jurusan desain komunikasi visual untuk kuliah saya dan akhirnya saya bekerja di bidang tersebut. Tapi di hati kecil saya rindu dengan dunia saya yang lainnya. Sejak kecil pula saya belajar tari menari, khususnya balet. Karena kecintaan saya akan dunia anak-anak dan dunia balet, apabila saya bisa, rasanya akan menyenangkan sekali. Karena hidup saya sudah berwarna, saya bisa memberikan kepada mereka warna yang lebih lagi dalam hidup mereka. Halo, nama saya Hanum. Sekarang saya kuliah semester akhir di ISIS Jakarta jurusan jurnalistik dan sekarang saya sedang menempuh skripsi. Di samping kuliah, saya bekerja sebagai asisten fashion stylist dari Sekar Larasati. Saya biasa membantu untuk proses fashion stylist dari mulai pembuatan iklan, video klip, dan bahkan film. Tapi di samping dunia fashion, saya mempunyai ketertarikan di bidang kuliner. Saya mempunyai impian untuk mendirikan sebuah angkringan, tapi spesial menjual ketan susu. Saya berharap suatu hari nanti saya bisa benar-benar mendirikan angkringan tersebut dan di samping jualan angkringan ketan itu, saya berkeinginan untuk menjadi seorang fashion stylist terkemuka di Indonesia. Pekerjaan saya ialah sebagai seorang akuntan di salah satu perusahaan distributor alat kosmetik dan produk kecantikan. Rutinitas sehari-hari saya di kantor ialah merekapitulasi biaya-biaya, membuat laporan omset bulanan, hingga membuat laporan keuangan tahunan. Yang membuat saya nyaman di kantor ialah menemukan kasus permasalahan keuangan perusahaan yang cukup kompleks, tetapi ini pekerjaan yang monoton bagi saya. Sejak SMP saya sudah mulai iseng-iseng gambar, sampai di bangku SMA tertarik untuk menekuni desain, mulai belajar dari tutorial-tutorial yang ada, ingin menekuni bidang desain secara serius, namun ada keraguan, dikarenakan saya pribadi tidak mendalami seperti apa dunia desain itu. Tapi saya tetap bermimpi dan belajar untuk menekuni dunia desain. Kalau diperhatikan begitu banyak buku sudah dipublikasikan, kalau dilihat berapa banyak judul dan halaman depan yang sudah ditampilkan. Apakah itu bentuk kreativitas? Bagi saya kreativitas tidak sekedar memunculkan sesuatu yang baru, tapi bagaimana kita bisa memunculkan solusi untuk permasalahan. Bukan cuma satu, tapi banyak solusi, karena itulah esensi dari kreativitas. Kebiasaan memunculkan berbagai macam solusi untuk satu permasalahan yang sama. Kreativitas juga bukan sekedar berimajinasi, karena ada langkah-langkah susulan yang harus dilakukan. Juga bukan sekedar desain, karena pemikiran di belakang desain itu yang sebenarnya melandasi kreativitas. Kebiasaan untuk memunculkan banyak solusi untuk satu masalah yang sama dalam bentuk apapun, itu adalah esensi dari kreativitas. Bicara soal kreativitas, yuk kita ketemu dengan sahabat saya, Wahyu Aditya, atau lebih dikenal sebagai Mas Waditya kalau di dunia Twitter. Wahyu atau Adit atau Mas Wadit memulai aktivitasnya sejak sangat muda. Aktivitas yang sangat dia nikmati. Kreativitas ini diwujudkan dalam bentuk pembuatan komik yang dia karang sendiri, dia gambar sendiri dan didistribusikan ke sahabatnya. Objek keasikan ini berlanjut sejak dia memulai usaha sendiri, yaitu sekolah desain yang disebut sebagai Hello Motion. Sekolah desain ini mengawali banyak inisiatif yang dibuat oleh Mas Wadit, antara lain Hello Fest, sebuah festival seru yang dihadiri tidak kurang dari 20.000 terakhir belum lama ini. Kemudian dia sebarluaskan lagi dalam bentuk KDRI atau Kementerian Desain Republik Indonesia. Pendekatannya simple, dia hanya ingin memperbaiki visual desain dari apapun yang dikerjakan oleh pemerintah terutama dan banyak pihak. Melalui karya-karya ini, Adit berusaha menawarkan solusi yang baik di mata kita, solusi yang juga bisa dirasakan. Penasaran dengan kreativitas dan aktivitas Mas Wadit? Yuk kita lihat sekarang. Karya saya dinikmati oleh banyak orang, yaitu sebuah privilege yang
tidak bisa dibayar dengan uang. Kreativitas merupakan gerbang awal Wahyu Aditya dalam mewujudkan mimpinya. Melalui animasi, Adit mencoba menghidupkan imajinasi di pikiran setiap penikmat karya seninya. Ratusan karya berupa karakter, desain, komik, hingga animasi telah melambungkan nama Wahyu Aditya di Indonesia, bahkan dunia. Darah seni yang mengalir deras dalam tubuhnya telah menjadi candu untuk Adit menghasilkan sebuah karya. Adit yang sempat terjun dalam industri televisi, mengasah kemampuan desain multimedia dari gambar manual, digitalisasi, hingga animasi dengan pendidikan formal di Australia. Adit seolah menemukan kepuasan. Setiap kali karya yang ia hasilkan dihargai, dibutuhkan, dan bermanfaat bagi orang lain. Kreativitas bagaikan nafas bagi Wahyu Aditya. Saya dari SD sampai SMA itu agak suka berat gitu kalau mau berangkat sekolah. Kenapa ya ke sekolah gitu? Dan akhirnya saya menemukan karena saya aktif membuat majalah manual untuk menghibur teman-teman saya, dan teman-teman saya mengapresiasi itu dan selalu bertanya mana cerita selanjutnya atau mana serial berikutnya. Nah di situ saya merasa dihargai di bidang ini. Sejak usia belia, Wahyu Aditya telah menemukan api kecil yang tetap menyala dalam dirinya, yang kini ia pilih menjadi jalan hidupnya. Waktu SMA, saya juga heran pada diri saya sendiri, apakah ini benar-benar pilihan saya gitu. Ketika teman-teman saya yang lain pada sibuk kursus bimbel, tapi saya sendiri, saya lebih enak, lebih enjoy kursus desain grafis. Kini melalui kursus animasi, grafik, dan editing desain Hello Motion yang didirikan sejak tahun 2004, Adit mewujudkan api kecilnya itu. Tidak hanya itu, Adit pun membuat ajang unjuk gigi karya-karya animator Indonesia dalam HelloFest atau Festival Animasi Nasional. Saya ingin menciptakan adit-adit yang baru yang tentu banyak juga di Indonesia. Adit-adit yang baru seperti apa? Yaitu orang-orang yang memiliki passion yang sama seperti saya, itu menggambar. Idealisme itu pun kini mengantarkan Adit meraih sederet penghargaan, serta menghasilkan limpahan keuntungan baginya. Kecintaan Aditya pada animasi kini mulai ditularkan pada siapa saja yang menyukai dunia animasi. Adit telah membuktikan bahwa kreativitas memiliki nilai ekonomi dan idealisme dengan menjadi pengusaha sukses dalam bisnis kreatif. Lalu, apa api kecilmu? Sudahkah Anda berani mendengarkan suara hatimu sendiri? Nah, Indra, ini adalah brosur perusahaanku. Mungkin kamu bisa pelajari tentang usaha-usahaku. Hello Motion Academy. Iya. Sebelum Mas merintis Hello Motion Academy, pasti Mas ada passion tersendiri di dunia desain. Sebenarnya itu ada bakatkah? Apa memang Mas menekuninya kayak mengikuti kursus atau kuliah di bidang desain? Sebenarnya sejarahnya adalah berawal dari faktor lingkungan ya. Jadi ayah saya dulu dia hobinya melukis, padahal dia seorang dokter. Nah dari situ saya juga terpengaruh untuk ikut-ikutan. Saya coba iseng-iseng menggambar, akhirnya mengasihkan. Lalu aku juga coba-coba ikut lomba menggambar waktu itu, dan kaget juga karena pertama kali ikut lomba langsung juara 1. Nah di situ muncul, wah ternyata kegiatan ini selain menyenangkan juga bisa menghasilkan dan membanggakan. Nah dari situ saya coba untuk mengeksplor lagi kegiatan menggambar, akhirnya berkembang menjadi desain, lalu juga komik dan sebagainya. Jadi sebenarnya bukan masalah bakat ya, tapi juga kita senang melakukan sesuatu tanpa paksaan dan kita terus mengasahnya gitu. Sebelumnya Mas mendalaminya kuliah
alhamdulillah juga didukung orang tua untuk kuliah di bidang yang saya minati ya. Jadi waktu aku ambil multimedia tingkat D3. D3 di universitas. Waktu itu di Raffles Institute of Technology Sydney. Seperti itu. Dari lulus kuliah biasa kita kadang menyimpang dengan pekerjaan, kadang juga sesuai dengan apa yang kita pelajari di bangku kuliah. Sebenarnya Mas sendiri sebelum membentuk Hello Motion Academy itu pernah bekerja sebagai pegawai atau tidak? Setelah lulus kuliah kebetulan saya juga ditawari kerja di sebuah stasiun TV waktu itu. Ditawari langsung ya. Jadi waktu saya lulus saya juga nggak tahu mau jadi apa gitu. Tapi saya punya keyakinan ini bidang saya, yaitu sesuatu yang visual, yang membuat gambar atau mendesain. Dan kebetulan aku coba masukkan karyaku di internet dan ternyata dapat tawaran 2 sekaligus dari 2 stasiun TV yang berbeda. Apa sih yang membuat Mas membentuk Hello Motion Academy dan keluar dari lingkungan kerja? Semakin kita bertambah umur, kadang-kadang kita punya ambisi yang berbeda ya. Jadi ketika aku kuliah, ambisinya adalah bekerja di dunia kreatif. Tapi ketika kita sudah merasakannya, saya berpikir saya ingin berbuat lebih dan berbuat untuk orang banyak. Nah di situ saya melihat, karena saya kerja di TV, saya melihat kok konten lokal Indonesia kok kurang ya di bidang animasi. Saya ingin berkontribusi untuk mencetak orang-orang yang paham animasi. Makanya aku membuat sebuah institusi namanya Hello Motion. Nah jadi nggak bisa kita di sisi lain harus kerja atau di sisi lain membuat perusahaan secara bersamaan. Jadi kita harus memilih salah satu. Jadi aku mengambil resiko, sudah berada di kondisi yang nyaman, tapi saya karena punya visi yang lebih besar, jadi ya keluar dari comfort zone. Iya. Strategi apa yang Mas Adit lakukan hingga Hello Motion masih berdiri sampai sekarang? Ini kan kalau saya lihat dari tahun 2004. Tuh. Ya. Strategi bertahan Hello Motion sampai sekarang kita bisa survive. Menurut saya kita harus masuk ke dalam komunitas kita gitu. Karena komunitaslah yang sebetulnya garda depan kita. Selain mereka yang memanfaatkan jasa kita, tapi mereka juga yang melindungi kita. Mereka yang memberi masukan, memberi kritik, memberi saran, bahkan yang mempromosikan. Karena rata-rata di Hello Motion sendiri juga jasa kita itu rata-rata diketahui karena rekomendasi dari klien sebelumnya. Dan aku juga membuat yang namanya festival, namanya Hello Fest. Itu juga untuk mengakomodir komunitas yang besar, dan dari situlah kita bisa mengedukasi pasar kita, mengedukasi komunitas kita. Kalau kita Hello Motion sendiri ini kan kita belajar animasi ya Mas ya? Ada lagi nggak sih Mas? Istilahnya kan sekarang ini lagi booming nasionalisme. Bagaimana kita menggembarkan nasionalisme gitu kan? Menanamkan nasionalisme. Apakah dari Mas sendiri ada? Kebetulan aku juga punya lini atau divisi baru namanya KDRI. Tapi kalau lebih jelasnya kita langsung ke tempat